PKI selalu mengklaim mereka tidak terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September. Tapi, menjelang meletusnya peristiwa berdarah itu, ada instruksi Aidit yang dengan gamblang menyinggung soal gerakan yang akan dilancarkan para perwira progresif revolusioner. Bahkan, Aidit pula yang menentukan kapan waktunya gerakan itu dilaksanakan. Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Diceritakan, pada tanggal 28 September tahun 1965 seperti dicatat Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusunnya, pada pagi hari para pemimpin Partai Komunis Indonesia, PKI, yaitu DN Aidit, Nyoto, M.H. Lukman, serta Sakirman melakukan pertemuan di Jakarta. Dalam pertemuan itu Aidit memberi petunjuk-petunjuk kepada Lukman dan Sakirman untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan di daerah seandainya gerakan di Jakarta nanti berhasil dengan baik. Rapat ini juga membicarakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan langkah-langkah penyelamatan yang bisa dilakukan di daerah. Rapat ini baru selesai setelah berjalan selama sekira 5 jam. Lukman beserta Sakirman diminta berangkat ke Semarang untuk menjalankan hasil rapat ini. Pada siang harinya menjelang sore, Ketua PKI DN Aidit bertemu dengan Syam Kamaruzaman. Dalam pertemuan tersebut, Aidit mengatakan pada Syam Kamaruzaman bahwa ia, Nyoto dan Lukman, dalam rapat, telah memutuskan hari dan jam pelaksanaan gerakan untuk mendahului Dewan Jenderal, yaitu tanggal 1 Oktober tahun 1965 pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maka, kalau melihat pertemuan Aidit dengan Syam Kamaruzaman pada tanggal 28 September tahun 1965, memperlihatkan jika Aidit, Ketua PKI itu memegang peranan penting dalam merancang bahkan menentukan gerakan yang akan dilakukan oleh para perwira-perwira yang disebut progresif revolusioner. Jadi, omong kosong jika Aidit tidak terlibat, apalagi dijebak. Di hari yang sama, Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, CCPKI, mengeluarkan sebuah memorandum tertulis kepada semua organisasi regionalnya untuk mengambil sikap di saat keadaan tidak menguntungkan mereka. Karena di beberapa daerah perimbangan kekuatan tidak menguntungkan para perwira progresif revolusioner. Lalu malam harinya, pada jam 22.00 MH Lukman dan Sakirman berangkat menuju ke Semarang lewat Bandung dengan mengendarai mobil dinas pribadi Lukman yang didapatkan dengan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR GR. Tujuan kedatangan Lukman dan Sakirman ke Semarang sesuai instruksi DN Aidit, untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan apabila aksi di Jakarta berhasil dan mempersiapkan pula antisipasi apabila gerakan itu gagal. Sehari sebelumnya atau pada tanggal 27 September tahun 1965, Aidit dan Sudisman bertemu dengan Brigjen Sugandi, mantan ajudan Presiden Soekarno. Awalnya, Sudisman yang bertemu duluan dengan Brigjen Sugandi. Dalam pertemuan itu, Sugandi bertanya kepada Sudisman, "Man, ini ada apa kok di kampung-kampung ada persiapan dan pembuatan sumur?" Sudisman hanya menjawab bahwa Sugandi harusnya ikut Partai Komunis Indonesia, PKI, saja. Sugandi menolak ajakan Sudisman. Sugandi mengatakan ia masih punya agama, maka itu ia tidak bisa ikut PKI. Dengar jawaban Sugandi seperti itu, Sudisman menuduh mantan ajudan Presiden Soekarno itu sudah dicekoki oleh Nasution. Waktu itu, Sugandi memang sudah jadi kepala penerangan Hankam, di mana Nasution adalah atasannya. Bukan soal dicekoki tapi soalnya adalah ideologi, kata Sugandi. Tak lama kemudian, datang Aidit yang langsung bergabung dalam obrolan. Aidit juga mengajak Sugandi untuk ikut serta dalam gerakan yang katanya akan dimulai dalam 1, 2, 3 hari ini. Lagi-lagi, Sugandi menolaknya karena ia masih punya doktrin Sabta Marga. Dalam pertemuan itu pula Sudisman mengatakan bahwa tindakan kepada jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal kepada Presiden sudah diketahui oleh Presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 1965, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Abdul Karim DP yang pro PKI membuat pernyataan yang berbunyi bahwa jika ada kekuatan yang coba ingin mengalahkan kekuatan rakyat dengan coup atau cara apapun juga,
pasti akan mengalami kegagalan. Di hari yang sama, halaman pojok surat kabar kebudayaan baru memuat sajak yang agitatif. Sudah gelap tertutup kabut, sana-sini mega mendung. Sudah gerah tidur di rumah, dalam bayanganlah bakal digantung. Ai, setan comot, kapan dilorot? Ai setan koruptor, baiknya didor. Masih di hari yang sama, di tempat lain, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Brigjen Syarif Tayeb menghadap Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani di kediamannya di Jalan Lembang. Kedatangan Syarif untuk melaporkan tugasnya, yang mendapat mandat dari Bung Karno, untuk menghadiri satu perayaan di Peking, Cina pada 1 Oktober tahun 1965. Sebagai seorang prajurit yang mengemban tugas kekaryaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, Syarif wajib melaporkan rencana keberangkatannya kepada Yani. Di samping laporan soal tugas itu, Syarif juga menyampaikan informasi yang bersumber dari kalangan mahasiswa bahwa pada tanggal 30 September tahun 1965, Partai Komunis Indonesia, PKI, akan mengarak para Jenderal Angkatan Darat. Informasi ini memperoleh tanggapan dari Jenderal Yani, yang serta-merta memanggil Mayor Jenderal Siswondo Parman, Asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat, menjawab pertanyaan konfirmatif dari Yani. Parman membenarkan informasi itu, namun ia menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan ketika semalam ia berkeliling kota.